menjadi malam yang tak terlupakan bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia sukses menumbangkan tim kuat Cina dengan skor tipis namun krusial 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini bukan hanya membuka lebar peluang Indonesia untuk melangkah ke putaran berikutnya, tetapi juga mempersembahkan momen kebanggaan nasional yang mendapat sorotan dunia. Gol kemenangan Garuda dicetak oleh pemain muda berbakat, Ula Romeni, pada menit ke-45. Melalui titik penalti yang berawal Ricky Kambuaya dilanggar di dalam kotak penalti oleh pemain belakang Cina. Tembakan mendatar ke pojok kanan gawang membuat penjaga gawang Cina tak berkutik. Sorak-sorai lebih dari 90.000 penonton di Stadion Gelora Bung Karno pun pecah membahana. Namun, bukan hanya permainan di atas lapangan yang menjadi perbincangan hangat. Koreografi megah bertema Gatot Kaca yang disuguhkan oleh supporter Indonesia, khususnya kelompok ultras dan komunitas Tribun Selatan, membius mata penonton dan para tamu internasional yang hadir. Mesut Ozil dan Rio Ferdinand terpukau mengejutkan, dua legenda sepak bola dunia, Mesut Ozil, ex-pemain timnas Jerman dan Arsenal, dan Rio Ferdinand, legenda Manchester United dan timnas Inggris. Setelah laga, keduanya tak henti-hentinya memuji penampilan para supporter Indonesia. Saya sudah menyaksikan pertandingan di banyak negara, tapi atmosfer di Jakarta malam ini sungguh luar biasa. Koreografi Gatot Kaca itu, saya sampai merinding. Saya tidak bisa berkata-kata. Ini seni, ini budaya, ini sepak bola, ujar Mesut Ozil dalam wawancara dengan media lokal. Sementara Rio Ferdinand bahkan menyebut aksi para fans Indonesia sebagai benchmark baru dalam dunia supporter Asia. Saya pikir, untuk negara-negara Asia Tenggara lain, ini jadi tantangan berat. Terutama Malaysia, saya ragu mereka bisa membuat koreografi seperti ini. Saya bukan meremehkan, tapi ini levelnya sangat tinggi. Salut untuk Indonesia, katanya sambil tertawa, namun dengan nada penuh kagum. Kemenangan atas Cina bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah bukti bahwa Indonesia kini tak bisa lagi dianggap remeh di kancah sepak bola Asia. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, timnas tampil dengan disiplin tinggi, skema permainan jelas, dan determinasi kuat. Dengan tambahan 3 poin ini, Indonesia mengumpulkan total 12 poin dan naik ke posisi 3 klasemen grup, hanya terpaut 1 poin dengan Arab Saudi. Satu pertandingan tersisa akan sangat menentukan, namun kemenangan ini menjadi modal psikologis yang luar biasa. Di media sosial, nama Gatot Kaca sempat menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia dan sempat menembus trending global di platform X, dulu Twitter. Banyak netizen membagikan video koreografi megah tersebut, disertai komentar bangga dan haru. Sejumlah penggemar dari luar negeri bahkan menyebut koreografi ini sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam 5 tahun terakhir. PSSI melalui akun resminya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa supporter dan mengapresiasi koreografi yang disebut sebagai bentuk cinta tanah air yang kreatif dan penuh makna. Dukungan kalian adalah pemain ke-12. Malam ini Indonesia tak hanya menang di lapangan, tapi juga menang di hati dunia, tulis akun resmi PSSI. Perjalanan Indonesia ke Piala Dunia memang masih panjang, namun malam bersejarah ini menjadi tonggak penting. Bukan hanya karena kemenangan atas Cina, tetapi juga karena Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola di negeri ini bukan hanya soal bola di lapangan, tetapi juga tentang budaya, semangat, dan cinta tak terbatas dari para pendukungnya. Dengan semangat Gatot Kaca, sang Satria Langit, timnas Indonesia siap terbang lebih tinggi lagi. Kehadiran Ula Romeni menjadi berkah besar bagi timnas Indonesia, yang selama bertahun-tahun kesulitan mencari sosok striker tajam dan haus gol. Dalam 3 laga terakhir, Romeni terus menunjukkan naluri membunuh di kotak penalti lawan, membuatnya menjadi momok menakutkan bagi pertahanan siapapun yang dihadapi Garuda. Ula adalah jawaban yang sudah lama kita cari. Dia bukan hanya mencetak gol, tapi juga membuka ruang, menarik bek lawan, dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, ujar pelatih Patrick Kluivert usai pertandingan. Produktivitas Romeni menjadi fenomena baru bagi Indonesia, mengingat selama dekade terakhir, lini depan seringkali menjadi titik lemah. Kini, dengan kehadiran Ula, harapan publik akan striker kelas dunia tampaknya mulai terjawab. Sorotan juga tertuju pada kokohnya pertahanan Indonesia, terutama duet tangguh antara Jai Itzes dan Rizky Ridho. Keduanya menjadi tembok pertahanan yang tak tergoyahkan sepanjang 90 menit. Jika Jai Itzes sudah lebih dulu dikenal karena karirnya di Eropa, kini nama Rizky Ridho mulai naik ke permukaan sebagai bek masa depan Garuda. Legenda sepak bola Inggris Rio Ferdinand, yang hadir langsung di stadion bersama Mesut Ozil, memuji secara khusus penampilan Rizky Ridho. Dalam sesi wawancara dengan media usai laga, Ferdinand menyebut Ridho tampil sangat percaya diri, tenang, dan dewasa dalam duel 1 lawan 1.
Ridho tampil luar biasa malam ini. Dia tak gentar saat berduel, cerdas membaca permainan, dan tahu kapan harus naik atau bertahan. Untuk pemain seusianya, itu luar biasa, puji Ferdinand. Yang lebih menarik, Rio juga menyatakan bahwa Ridho sudah layak untuk bermain secara reguler di Eropa, dan bahkan menyebutnya sebagai calon penerus Jai Itzes di jantung pertahanan Indonesia. Dia sudah bermain di Venezia, itu langkah bagus. Tapi saya rasa dia siap untuk tantangan yang lebih besar. Dalam beberapa tahun, saya yakin dia bisa menggantikan peran Itzes, atau bahkan jadi lebih dominan. Dia layak disebut the next Itzes, ujar mantan bek Manchester United itu. Jai Itzes, yang saat ini bermain di Venezia, tampak sangat solid dalam koordinasi lini belakang. Keduanya sudah mulai membangun chemistry yang kuat di tim nasional. Di laga melawan Cina, keduanya sukses mematikan pergerakan striker-striker cepat dan kuat dari negeri tirai bambu. Menurut pelatih Patrick Kluivert, stabilitas di lini belakang Indonesia saat ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan tim. Itzes dan Ridho bermain dengan visi Eropa. Mereka tenang di bawah tekanan, berani duel, dan cerdas. Kombinasi mereka memberikan rasa aman bagi lini tengah dan kiper, jelas Patrick Kluivert. Saat diwawancara setelah pertandingan, Rizky Ridho merendah saat ditanya soal pujian dari Ferdinand. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya ingin fokus memberikan yang terbaik untuk tim. Saya masih banyak belajar dari Jai Itzes, dia senior saya. Tapi saya bersyukur atas kepercayaan pelatih. Kalau ada kesempatan main di Eropa lebih jauh, tentu saya siap, kata Ridho. Pujian dari dua nama besar tersebut langsung meledak di media sosial. Kata kunci seperti Gatot Kaca, Koreo Timnas, Ozil, dan Ferdinand masuk jajaran trending topik. Para supporter yang hadir langsung di stadion pun menyampaikan rasa bangga dan haru mereka. Saya masih gak percaya. Yang kami lakukan dari tribun bisa dipuji Mesut Ozil. Ini bukan cuma hiburan, ini bukti cinta kami ke timnas, ujar Denny, 27, anggota komunitas Ultras Garuda Selatan. Saya ikut angkat spanduk Gatot Kaca di tribun timur. Saat tahu Rio Ferdinand muji koreo kami, saya merinding. Dulu cuma nonton dia di TV, sekarang dia nonton dan muji kami, ucap Tania, 22, mahasiswi dan loyalis timnas. Ini pembuktian bahwa supporter Indonesia itu punya kelas dunia. Kita bukan cuma bernyanyi dan menyalakan flare. Kita bisa bikin koreografi budaya yang bikin dunia kagum, ujar Aditya, 31, koordinator koreografi dari Tribun GBK. Pilihan Gatot Kaca sebagai tema bukan sembarangan. Dalam budaya pewayangan Jawa, Gatot Kaca dikenal sebagai ksatria langit yang kuat, cepat, dan tak kenal takut.